Selamat pagi teman-teman. Untuk materi produk kali ini yang akan saya bahas adalah Blue Cerah. Ini kategorinya produk asuransi tradisional syariah. Karena ini kategori syariah, maka terminologi yang saya gunakan adalah yang syariah. Jadi nanti untuk kata yang akan saya gunakan adalah peserta, uang kontribusi, dan uang santunan. Untuk produk Blue Cerah ini, yang akan kita bahas nanti dari segi latar belakang, manfaat produk, dan operationnya. Untuk latar belakangnya, produk Perut Cerah ini berkaitan dengan dana pendidikan sekolah anak, di mana setiap anak pasti mempunyai cita-cita. Kemudian orang tua ingin pendidikan yang terbaik yang nantinya diberikan kepada anak-anaknya, dan apakah persiapan yang sudah dilakukan untuk pendidikan sekolah anaknya nanti. Kemudian, kalau misalnya kita flashback sebentar, perbandingan antara berapa biaya semesteran pada saat kuliah dulu dengan biaya semesteran saat ini, termasuk nama kampus dan jurusannya. Lalu, berapa ongkos kendaraan umum waktu pergi ke kampus antara dulu dengan sekarang, dan apakah kendaraan tersebut masih ada. Lalu, berapakah biaya akomodasi termasuk untuk makan dan jajan dan lain-lain antara dulu dengan sekarang. Lalu, kalau kita membicarakan tentang inflasinya, menurut BPS, Badan Pusat Statistik Nasional, tahun 2020, bahwa inflasi pendidikan di Indonesia itu mencapai 10%. Kenapa? Karena kebutuhan biaya pendidikan itu sangat mahal, terutama di fase perguruan tinggi. Dan adanya tambahan biaya kebutuhan lain selama menempuh pendidikan kuliah tadi, seperti dari misalnya untuk bayar kos atau kontrakan, lalu transportasinya, lalu akomodasinya. Kemudian, dengan kenaikan biaya pendidikan 10% ini setiap tahunnya, maka menjadi PR semua orang tua adalah berapakah dana yang dipersiapkan untuk anak-anaknya kelak ketika sekarang masih usia balita. Nah, kalau kita lihat biaya pendidikan di Indonesia, ini ada contoh sarjana S1 antara negeri dengan swasta. Kita lihat dari Fakultas Teknik. Tahun 2022 itu sekitar 154 juta. Sedangkan untuk yang di swasta 216. Lalu kalau misalnya kita lihat estimasi di tahun 2027 mencapai 248 juta, yang swasta 348 juta. Estimasi di tahun 2032 sekitar 644 juta, sedangkan yang swasta 902 juta. Begitu juga di Fakultas Teknik dan Kedokteran. Artinya apa? Antara yang negeri dengan swasta, yang negeri itu cenderung lebih murah. Maka tidak heran setiap tahun anak-anak yang baru lulus sekolah, SMA terutama atau yang setingkat, akan mencari yang negeri dahulu. Kemudian dengan adanya inflasi biaya pendidikan sekolah anak dan zaman semakin maju, biaya pendidikan itu tinggi, Prudential berinovasi untuk mengeluarkan produk syariah pertama dengan konsep penarikan dana bulanan, yaitu produk Ulcerah. Itu dari segi latar belakang. Kemudian, mengapa membeli asuransinya harus Ulcerah? Karena di dalam Ulcerah ini terdapat manfaat dana pendidikan untuk penarikan tunai sekaligus, serta penarikan tunai bulanan selama 4 tahun. Lalu di produk Ulcerah ini juga memberikan manfaat bebas kontribusi jika tertanggung tambahan atau peserta tambahan meninggal dunia, terkena sakit kondisi kritis, atau mengalami cacat total dan tetap. Kita lanjut ke manfaat produknya. Di produk Rucerah ini, untuk manfaat dana pendidikan ada 4 kategori. Yang pertama adalah manfaat penarikan tunai sekaligus. Ini akan diberikan pada saat masa tunggu manfaat dana pendidikannya berakhir. Paling sedikitnya sebesar 30 kali manfaat penarikan tunai berkala. Dan untuk besarannya tergantung pada masa tunggu manfaat dana pendidikan. Kemudian yang kedua adalah manfaat penarikan tunai berkala. Ini akan diberikan setiap akhir bulan dimulai dari 1 bulan setelah masa tunggu manfaat dana pendidikan berakhir. Lalu yang ketiga, ini manfaat
tambahan penarikan tunai berkala dengan catatan jika ada. Artinya kalau misalnya ada keuntungan akan diberikan, kalau tidak ada berarti tidak mendapatkan. Dan ini akan diberikan ketika ulang tahun polis setelah melewati masa tunggu manfaat dana pendidikan. Lalu untuk manfaat akhir kepesertaan ini juga termasuk tambahan dengan catatan jika ada, artinya apabila ada keuntungan. Manfaat ini akan diberikan kepada pemegang polis dalam hal peserta utama yang diasuransikan masih hidup pada tanggal akhir kepesertaannya. Lalu dari segi manfaat utamanya, produk Blue Cerah ini jika peserta utamanya yaitu si anak meninggal dunia, maka untuk manfaat santunan asuransi yang diberikan itu dihitungnya dari total kontribusi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis. Jadi uang santunan meninggalnya berupa uang kontribusi yang sudah dibayarkan itu dikembalikan semua. Plus nilai tunai apabila sudah terbentuk. Lalu manfaat yang kedua, jika yang mengalami resiko adalah peserta tambahan. Jadi anak itu peserta utama, orang tua itu peserta tambahan. Bisa ayahnya, bisa ibunya, atau bisa dua-duanya. Nah, di sini ketika yang mengalami resiko peserta tambahan, maka ketika resikonya itu meninggal atau cacat total dan tetap atau terkena sakit kondisi kritis, maka kontribusi perut cerahnya itu dibebaskan. Artinya dibebaskan, nasabah atau peserta tidak perlu membayar kontribusi lagi. Pembayarannya sudah diambil alih oleh Prudential. Nah, kita langsung kepada contoh ilustrasinya. Yang pertama, nasabah namanya Bapak Ardi, mempunyai anak namanya Luki. Pak Ardi ini usia 30 tahun, lalu Luki anaknya usia 3 tahun. Dia membeli produk Blue Cerah, kontribusi per tahunnya 11.890.000 dengan masa pembayaran atau untuk masa tunggu manfaat dana pendidikan yang diinginkan 15 tahun. Nah, catatannya. Dari anak usia 3 tahun sampai usia 18, itu dalam jangka 15 tahun, total kontribusi yang dibayarkan mencapai 178.350.000. Nah, pada saat anak usia 18 tahun ini, manfaat yang pertama itu diberikan, yaitu manfaat penarikan tunai sekaligus sebesar 100 juta. Nah, setelah manfaat penarikan tunai sekaligus ini, 4 tahun ke depan, artinya ketika anak sudah masuk kuliah, setiap bulannya itu Prudential akan mentransfer yang namanya manfaat penarikan tunai berkala. Nominalnya 2,5 juta per bulan. Jadi istilahnya yang 100 juta ini untuk uang pangkal bayar kuliah, lalu biaya per bulan akomodasi untuk anak 2,5 juta selama 4 tahun. Kemudian setiap tahunnya nanti ada manfaat tambahan penarikan tunai berkala. Ini setahun sekali selama 4 kali. Nominalnya di sini kurang lebih tercantumnya 4.500.000. Dan nanti di akhir masa kepesertaannya, jadi ketika anaknya di usia 22 tahun, ini diberikan manfaat yang keempat, yaitu manfaat tambahan akhir kepesertaan. Nominalnya sekitar 3 juta. Nah, itu adalah 4 poin manfaat yang ada di Blue Cerah, yaitu manfaat penarikan tunai sekaligus, manfaat penarikan tunai berkala per bulan diberikan, manfaat tambahan untuk penarikan tunai berkala tahunan itu 4 kali, dan manfaat di akhir kepesertaan 1 kali ketika anak estimasinya lulus kuliah atau di tahun keempat. Nah, sekarang kalau misalnya ada terjadi resiko, contoh datanya masih sama, nasabahnya namanya Bapak Ardi, anaknya Luki usia 3 tahun. Kontribusi tahunannya 11.890.000. Kemudian pada saat polisnya baru berjalan 8 tahun, Bapak Ardi ini mengalami risiko meninggal dunia. Maka untuk sisa pembayaran kontribusi yaitu 7 tahun, karena yang dipilih masa pembayarannya adalah 15 tahun. Di tahun ke-8 dia meninggal, berarti masih ada sisa pembayaran kontribusi 7 tahun. Nah, sisa pembayaran ini itu sudah dibebaskan. Artinya polisnya tetap berjalan, cuma peserta atau nasabah tidak perlu bayar kontribusi lanjutan, karena sudah diambil alih oleh Prudential. Sedangkan untuk manfaat biaya pendidikan sekolah anaknya itu tetap berjalan.
Artinya ketika Lucky ini di usia 18 tahun, untuk manfaat penarikan tunai sekaligus tetap dibayarkan 100 juta. Kemudian manfaat penarikan tunai berkala per bulan selama 4 tahun tetap diberikan 2,5 juta. Lalu manfaat tambahan penarikan tunai berkala tahunan selama 4 kali dibayarkan 4,5 juta. Kemudian manfaat di akhir kepesertaan saat estimasinya Lucky ini lulus kuliah di usia 22 tahun dibayarkanlah 3 juta. Jadi di sini ketika orang tua mengalami risiko meninggal dunia, polisnya tetap berjalan, kontribusi dibebaskan, tapi manfaat pendidikan anaknya tetap mendapatkan. Kemudian kalau misalnya resikonya mengalami sakit kondisi kritis, sama dengan data nasabah Bapak Ardi, anaknya Lucky usia 3 tahun, masa pembayaran 15 tahun, kontribusi tahunannya 11.890.000. Kemudian di tahun ke-8 polisnya, Bapak Ardi ini mengalami sakit kondisi kritis, maka kontribusi sisanya itu dibebaskan, diambil alih oleh Prudential. Lalu untuk manfaat dana pendidikan sekolah anaknya tetap mendapatkan, yaitu manfaat santunan penarikan, Pak. Manfaat penarikan tunai sekaligus, manfaat penarikan tunai berkala per bulan, manfaat tambahan penarikan tunai berkala tahunan, dan manfaat tambahan di akhir kepesertaan. Nah, jadi di sini ketika tertanggung tambahan, yaitu orang tuanya, tadi pilihannya ada 3 resikonya. Meninggal, sakit kondisi kritis, atau cacat total dan tetap. Manfaat yang diberikan adalah kontribusinya dibebaskan. Itu dari segi manfaat. Kemudian dari segi operationnya, perut cerah ini sangat tepat ditawarkan kepada calon nasabah yang memiliki anak usia 1-18 tahun. Dan sasarannya tepat untuk nasabah yang fokus pada persiapan dana pendidikan sekolah anak, kemudian untuk nasabah yang menginginkan produk asuransi jangka pendek tanpa resiko investasi. Karena ini produk tradisional, maka tidak ada kaitannya dengan investasi. Maka sebaliknya, produk perut cerah tidak cocok untuk nasabah yang memiliki anak berusia di atas 18 tahun. Termasuk tidak cocok untuk nasabah yang fokus pada perlindungan atas kondisi kritis dengan benefit lump sum. Lump sum itu dibayarkan sekaligus santunannya, kesehatan, dan perlindungan jangka panjang. Dan juga tidak cocok untuk nasabah yang tertarik pada proteksi dengan investasi. Karena perut cerah ini produk tradisional. Kemudian untuk spesifikasinya, peserta yang bisa diasuransikan itu anak usia 1-18 tahun. Sedangkan peserta tambahannya, yaitu orang tuanya, antara 19-55 tahun. Usia pemegang polisnya minimal 21 tahun. Untuk pilihan masa tunggu manfaat dana pendidikan itu 8-18 tahun. Dengan masa kepesertaan sejak polis terbit sampai dengan 4 tahun setelah masa tunggu manfaat dana pendidikan terakhir. Jadi estimasinya ketika anak batasannya sampai lulus kuliah. Lalu untuk manfaat penarikan tunai berkala itu minimum dan maksimumnya penarikan tunai berkala ditentukan oleh kontribusi yang dipilih oleh pemegang polis. Lalu ada istilah free look, ini adalah masa pembatalan polis. Peserta diberikan waktu maksimal 14 hari terhitung sejak polisnya diterima. Sedangkan untuk yang penjualan tatap muka atau virtual, maksimalnya 21 hari. Nah, untuk agregat medikalnya bagi tertanggung tambahan atau peserta tambahan, yaitu orang tuanya, ini diakumulasi dengan produk syariah tradisional, yaitu Perut Cinta. Kemudian untuk kontribusi per bulannya minimal 500.000. Sedangkan masa leluasa atau grace periodnya, penghitungannya adalah 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari tanggal jatuh tempo pembayaran kontribusi. Untuk frekuensi pembayaran kontribusinya bisa dipilih antara bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau tahunan. Dan apabila peserta memilih bayar tahunan, bisa menghemat 1 bulan kontribusi. Kemudian ini ada tabel medikal untuk yang PEC Ultimate, nanti bisa dilihat di dalam tabelnya. Lalu yang kedua, ini untuk PEC yang eksekutif. Berikutnya yang ketiga, ini PEC untuk reguler. Lalu yang keempat adalah non-PEC. Artinya bisa dilihat di tabel usia pesertanya berapa, tertanggung tambahan atau peserta tambahannya, lalu nominal uang santunan yang dipilih berapa, maka di situ akan ketemu terkena medikal atau tidak. Lalu untuk penghitungan new business untuk ujrohnya, di sini alokasi iuran tabarunya, Perut Cerah Plus itu 6%, ujroh pengelolaan dana tabarunya itu 0%. Kemudian untuk ujroh di Perut Cerah yang tabel A itu teman-teman bisa dilihat. Yang ke bawah usia tahun polis ke 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kalau misal peserta memilih
Ada yang 8 tahun, 9 tahun, sampai maksimal 18 tahun. Di situ akan ketemu prosentasenya untuk ujrohnya. Lalu yang B juga sama, pilihannya antara usia polis 1 sampai ke 18, lalu yang sebelah kanan, antara peserta bayar untuk 8 tahun sampai dengan 18 tahun, masa tunggu manfaat dana pendidikan yang dipilih. Nah, di situ sudah ada prosentasenya. Lalu ini porsi untuk nilai tunainya. Poin A, polis tahun pertama sampai kelima, lalu yang geser sebelah kanan, antara peserta memilih yang 8 tahun sampai dengan 18 tahun. Begitu juga yang poin B, untuk nominal nilai tunai bisa dilihat usia polis tahun pertama sampai ke 18, lalu geser sebelah kanannya. Kalau misalnya 8 tahun, di situ sudah ada prosentasenya. Kalau memilih sampai yang 18 tahun, itu sudah ada di masing-masing tabelnya. Lalu ini adalah tentang komisi tenaga pemasar atau yang agent dapatkan ketika peserta memilih masa tunggu manfaat dana pendidikan antara 8 sampai 18 tahun. Antara yang non tahunan dengan tahunan, yang paling besar adalah ketika peserta bayar untuk yang tahunan. Maka anjurkan ketika teman-teman menjual produk Perut Cerah, ajaklah peserta bayarnya tahunan. Kemudian ini untuk alur uang kontribusi yang peserta bayarkan, nanti oleh Prudential dibagi menjadi 3 alokasi. Yang pertama dialokasikan untuk ujroh yang warna merah. Ini uangnya dikelola untuk membayar biaya administrasi polis, biaya marketing, dan biaya-biaya yang lain. Lalu yang kedua yang warna hijau, dialokasikan untuk nilai tunai di kontribusi. Nah, nilai tunai ini yang nanti digunakan untuk manfaat penarikan tunai sekaligus, manfaat penarikan tunai berkala, manfaat tambahan untuk penarikan tunai berkala tahunan, dan manfaat di akhir kepesertaan polisnya. Sedangkan yang ketiga dialokasikan untuk dana tabaru. Ini uangnya dikelola untuk membayarkan santunan ketika peserta utamanya meninggal, termasuk manfaat bebas premi ketika peserta tambahannya mengalami risiko antara meninggal, sakit kritis, atau cacat total dan tetap. Termasuk ketika uang di dana tabaru ini ada sisa atau ada lebih, maka nanti dimasukkan dalam kategori surplus underwriting. Nah, ketentuan surplus underwriting-nya, pembagian alokasinya nanti terbagi menjadi 3 dengan rincian persentase, yang 80% dibagikan untuk para peserta. Lalu nanti di situ dibagi-bagi secara proporsional, karena tiap-tiap peserta kontribusinya berbeda-beda. Kemudian yang 10% dikembalikan lagi ke rekening dana tabaru. Ini difungsikan untuk membayarkan dana cadangan ketika nantinya ada peserta yang mengalami risiko. Sedangkan yang 10% lagi untuk pengelola atau untuk Prudential. Lalu untuk ketentuan, penghitungan surplus underwriting ini dihitungnya di setiap akhir tahun kalender, jadi per 31 Desember. Dari 1 Januari sampai 31 Desember, jika uang yang ada di dana tabaru ini ada sisa, maka masuk ke dalam kategori surplus underwriting. Setelah itu, proses pembagian alokasinya nanti di tanggal 30 April tahun depannya. Dan itu akan berjalan setiap tahun. Karena surplus underwriting ini memang setahun sekali. Yang mendapatkan adalah para peserta yang statusnya sebagai pemegang polis, dan para pemegang polis ini harus memenuhi 4 persyaratan berikut. 1. Tidak ada pengajuan klaim sampai dengan 31 Desember. 2. Usia polisnya minimal 1 tahun sejak diterbitkan. 3. Iuran tabarunya dibayar penuh per 31 Desember. 4. Status polisnya in-force atau aktif sampai surplus dibagikan. Lalu untuk ketentuan polis lapse. Jika polis peserta lapse atau tidak aktif, karena masa tenggangnya sudah habis, dia tidak membayar kontribusi lanjutan, maka peserta masih bisa mengajukan yang namanya pemulihan. Atau pilihan alternatif lainnya adalah surrender atau polisnya ditutup. Nah, untuk masa leluasa atau grace period ini, penghitungannya adalah 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari tanggal jatuh tempo. Kemudian untuk ketentuan pemulihan polis, ini peserta bisa mengajukan dalam kurun waktu 6 bulan, dengan catatan harus melunasi seluruh tunggakan kontribusi dan telah jatuh tempo, memenuhi persyaratan underwriting, dan apabila ada biaya yang timbul, itu akan dikenakan. Lalu untuk ketentuan lain dalam pengajuan perubahan manfaat yang diperbolehkan, hanya boleh mengubah frekuensi pembayaran kontribusi, misal dari bulanan menjadi tahunan atau sebaliknya. Untuk pengajuan perubahan yang lainnya tidak diperbolehkan, seperti menaikkan atau menurunkan manfaat dana pendidikan, menaikkan atau menurunkan uang kontribusi, melakukan penarikan nilai tunai, melakukan top up pinjaman polis, dan membayar kontribusi sekaligus di awal atau PTDA, Premi Pay to Death Fund.
Kemudian untuk ketentuan surrender atau tutup polis. Jika peserta menutup polisnya, maka Prudential akan membayarkan nilai tunainya. Penghitungan nilai tunai acuannya adalah tabel ilustrasi nilai tunai yang ada di masing-masing polis peserta. Dan apabila ada peserta yang menutup polisnya bukan tepat di ulang tahun polis, maka Prudential menghitungnya secara proporsional. Kemudian untuk penarikan manfaat dana pendidikan, di sini poin yang pertama, pengelola atau Prudential akan memberikan surat pemberitahuan paling lambat 60 hari sebelum masa tunggu manfaat dana pendidikan berakhir. Lalu yang kedua, peserta harus melampirkan kelengkapan dokumen, diantaranya yang A, formulir pembayaran manfaat polis, yang B, fotokopi KTP atau tanda pengenal diri dari pemegang polis, yang C, dokumen lain yang dianggap perlu oleh pengelola ketika ada case tertentu. Dan seluruh dokumen tersebut wajib diterima oleh pengelola atau Prudential paling lambat 30 hari kalender sebelum masa tunggu manfaat dana pendidikan berakhir. Kemudian untuk pengajuan klaim meninggal peserta utamanya atau si anak, maka ringkasan polis asli yang disiapkan, form klaim meninggal, surat keterangan dokter, catatan medis atau resume medis, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium termasuk radiologi, fotokopi keterangan atau surat kematian dari instansi yang terkait jika meninggalnya di rumah. Kemudian untuk klaim meninggal peserta tambahan yang diasuransikan, maka yang dipersiapkan surat keterangan dokter untuk klaim meninggal, catatan medis atau resume medisnya, fotokopi surat keterangan kematian dari instansi yang terkait, dan dokumen lain yang diperlukan untuk tambahan apabila diminta oleh bagian klaim atau underwriting. Lalu untuk pengecualian polis ketika peserta meninggal dunia. Manfaat tidak akan dibayarkan jika kasusnya pesertanya bunuh diri atau melakukan tindak kejahatan atau melakukan tindak pelanggaran perundang-undangan yang ada di Indonesia, termasuk melakukan perlawanan kepada pihak yang berwenang dan pesertanya dihukum mati atas putusan pengadilan. Kemudian untuk klaim cacat total dan tetap untuk peserta tambahan, maka dokumen yang disiapkan adalah formulir klaim cacat total dan tetap, surat keterangan dokter, catatan medis atau resume medis, fotokopi keseluruhan hasil pemeriksaan laboratorium, fotokopi KTP, berita acara dari kepolisian, dan dokumen lain yang dianggap perlu. Kemudian untuk kriteria cacat total dan tetap di sini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah peserta tambahan kehilangan dua fungsi anggota tubuh, yaitu dua penglihatan mata, dua fungsi tangan, dua fungsi kaki atau dikombinasi. Satu mata, satu tangan, satu mata, satu kaki atau satu tangan, satu kaki. Dan yang menyatakan adalah dokter spesialis yang merawatnya dalam kurun waktu 180 hari. Sedangkan kondisi yang kedua adalah peserta tambahan tidak bisa melakukan dua atau lebih aktivitas hidup sehari-hari, totalnya ada 6, yaitu mandi sendiri, berpakaian sendiri, beralih tempat sendiri, itu merubah posisi badan dari rebahan, duduk, jongkok, berdiri, dan seterusnya, lalu berpindah tempat sendiri, beranjak dari satu tempat, pindah ke tempat yang lain, ke toilet sendiri, dan makan sendiri. Itu untuk kriteria cacat total dan tetap. Tinggal peserta tambahan mengalami kondisi 1 atau kondisi 2. Kemudian untuk pengecualian cacat total dan tetap untuk peserta tambahan, yaitu orang tuanya. Yang pertama, jika dalam kondisi perang, invasi atau tindakan permusuhan dari tentara asing. Kemudian yang kedua, tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan. Yang ketiga, tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan. Yang keempat, perlawanan terhadap pihak yang berwenang. Kemudian yang kelima, pelanggaran terhadap perundang-undangan yang ada di Indonesia. 6, percobaan bunuh diri. 7, turut serta dalam suatu penerbangan udara lain, jadi bukan di penumpang resmi atau pesawat resmi. 8, turut serta dalam kegiatan olahraga yang sifatnya berbahaya, seperti bungee jumping, menyelam, balapan, dan lainnya. Yang 9, berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Yang ke-10, mengidap AIDS dan HIV. Itu pengecualian untuk cacat total dan tetap. Kemudian untuk klaim kondisi kritis peserta tambahan, di sini pengajuan klaimnya adalah mengisi formulir klaim kondisi kritis, mengisi surat keterangan dokter oleh dokter yang merawatnya, catatan medis atau resume medis, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, fotokopi KTP. Kemudian untuk pengecualian polis kondisi kritis, yang pertama adalah kondisi kritis yang terjadi dalam masa tunggu, yaitu 90 hari. Kondisi kritis yang terjadi sebelum dimulainya kepesertaan polisnya. Yang C, kondisi kritis yang terjadi karena tindak pidana kejahatan. Yang D, tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran. Yang E, pelanggaran terhadap perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang F, perlawanan terhadap pihak yang berwenang. Lalu yang G, cacat bawaan atau kelainan bawaan dari lahir. Lalu untuk tabel kondisi kritis untuk
Cerah plus ini diambil dari CCB plus 61. Totalnya ada 60 karena untuk yang angioplastinya tidak termasuk. Nah, bedanya antara perut cerah dengan perut cerah plus itu letaknya di manfaat kondisi kritis. Jadi kalau misalnya perut cerah, itu manfaat untuk peserta tambahan adalah cacat total tetap dan meninggal. Sedangkan kalau perut cerah plus berarti ada 3. Meninggal, cacat total tetap, dan sakit kondisi kritis. Kemudian untuk berakhirnya polis di sini, atau masa kepesertaannya berakhir diantaranya peserta utamanya meninggal, polisnya ditutup atau surrender, polisnya dibatalkan oleh prudential, polisnya lab, akhir pertanggungan sudah melewati masa perlindungan, dan manfaatnya sudah dibayarkan 100%. Itu adalah penjelasan untuk produk perut cerah, dan saya ucapkan terima kasih.